Nah, guys, kembali lagi di channel Apresitorus, di mana channel ini akan memberikan diri kamu suatu informasi baik dari pekerjaan, asmara, keuangan, ataupun kehidupan diri kamu secara general. Sebelum saya memberikan suatu informasi dari beberapa aspek yang saya katakan tadi, saya juga mengingatkan kepada teman-teman, informasi yang saya berikan terhadap diri kamu bukan suatu acuan untuk kamu ambil dan untuk kamu terima. Saya hanya bisa memberikan diri kamu suatu informasi berdasarkan kartu yang saya pegang ini. Diri kamu hanya bisa berencana terhadap kehidupan kamu, akan tetapi di balik dari informasi dan perencanaan tersebut, lagi-lagi yang menentukan adalah Sang Pencipta. Sebelum saya mengambil satu persatu kartu yang saya pegang ini secara acak, saya juga mengingatkan kepada teman-teman, apabila ketemu dengan channel saya, agar menekan tombol subscribe-nya dan menyalakan loncengnya, supaya next video saya lebih semangat untuk memberikan suatu informasi terhadap situasi energi yang kamu miliki dan situasi energi manusia yang selama ini kamu prioritaskan. Oke Wak Geng, kali ini saya akan mengarah terhadap posisi energi kamu. Saya ingin mengetahui bagaimana kondisi energi kamu untuk satu hari ini. Apakah kartu yang akan saya ambil nanti satu persatu secara acak menggambarkan posisi energi kamu yang seimbang atau memang berantakan? Kita langsung saja. Saya akan mengambil beberapa kartu, di mana kartu yang akan saya ambil nanti bisa saja bersifat resonate, bisa saja tidak bersifat resonate. Semuanya saya kembalikan terhadap pola pemikiran kamu, semuanya saya kembalikan terhadap situasi energi yang kamu miliki untuk saat ini. Nah guys, di depan saya ini sudah ada beberapa kartu yang sudah saya ambil secara acak satu persatu dari tumpukan kartu yang saya pegang tadi. Apakah informasi atau cerita di balik dari kartu yang ada di depan saya ini akan mengarah terhadap topik yang saya katakan tadi, atau memang kebalikannya? Kita langsung terhadap kartu pertama. Muncul kartu ini. Sekali lagi saya mengatakan, muncul kartu yang saya pegang ini, di mana kemunculan kartu yang saya pegang ini seakan-akan mengisyaratkan dan berbicara terhadap kondisi satu energi, yang dimana kondisi satu energi tersebut tidak lagi memiliki suatu kepercayaan terhadap apa yang sedang diprioritaskan dan terhadap apa yang sedang diperjuangkan. Bukan hanya memiliki ketidakkepercayaan satu energi tersebut untuk saat ini, saya melihat sudah mulai ingin berontak, sudah ingin mulai meluapkan suatu kondisi yang dimana kondisi tersebut benar-benar sangat emosional. Luapan emosional itu karena memang sudah membalikan ketulusan hati yang selama ini diberikan terhadap orang yang tidak layak untuk mendapatkannya, tetapi satu energi tersebut masih berpikiran positif.
Kalau saya mencoba untuk bergeser sedikit terhadap pihak lain, serta mengesampingkan satu energi yang saya katakan tadi, kemunculan kartu yang saya pegang ini menggambarkan kondisi energi pihak lain tersebut. Saya rasa sedang membandingkan apa yang sudah diambil berupa keputusan dan apa yang sudah ditinggalkan. Situasi pembandingan itu karena memang merasa belum sanggup untuk melepaskan. Apa yang barusan saya katakan bisa saja mengarah terhadap energi kamu. Apa yang barusan saya katakan bisa saja mengarah terhadap manusia tersebut. Akan tetapi, sebelum saya memberikan suatu informasi terhadap kemunculan kartu yang saya pegang ini, terlebih dahulu saya akan mengarah terhadap manusia tersebut. Lagi-lagi, terlebih dahulu saya akan mengarah terhadap manusia tersebut sebelum saya mengarah terhadap energi kamu. Di mana ketika diri saya mengarah terhadap energi manusia tersebut, baik secara pemikiran, perasaan, ataupun sisi batin dia, sepertinya ketiga aspek itu selalu mengarah terhadap diri dia untuk mengingat dan mengenang kebaikan yang selama ini kamu berikan terhadap diri dia. Dia masih terkoneksi terhadap diri kamu, yang dimana koneksi tersebut menjadi bahan pertimbangan diri dia, menjadi bahan pemikiran dia, menjadi situasi terhadap kondisi batin dia yang saat ini masih menyiksa diri dia. Bisa saja diri kamu itu masih dia anggap sebagai angel di dalam kehidupan dia. Tetapi di balik dari dia menganggap diri kamu sebagai angel di dalam kehidupan dia, dia sudah terlanjur mengikat suatu hubungan terhadap pihak lain. Sedang berusaha untuk meninggalkan hubungan terhadap pihak lain, tetapi manusia ini tidak sanggup untuk mengarah terhadap diri kamu. Secara batin saya mengatakan dan saya mengakui ini manusia terkoneksi. Tetapi koneksi tersebut bukan untuk dipersatukan, melainkan datang terhadap diri kamu untuk meminta maaf, datang terhadap diri kamu karena memang dia mengharapkan diri kamu memberikan kesempatan. Saya tidak mengerti melihat dan merasakan energi manusia tersebut. Secara batin mengarah terhadap diri kamu, tetapi secara pemikiran dan perasaan diikat oleh hubungan yang tidak memiliki tujuan. Dia sebenarnya berontak. Dia sebenarnya tidak nyaman. Tetapi sikap pemberontakan dia itu hanya bisa membalikan kehidupan dia. The Empress, wah geng. Kartu yang saya pegang ini untuk kartu pertama. Hanya bisa melihat kondisi diri kamu dari jarak jauh, tetapi manusia ini tidak bisa kembali terhadap diri kamu. Dengan diri dia tidak bisa kembali terhadap diri kamu. Ini manusia sedang menangis. Saya tidak tahu apakah yang saya katakan ini kamu membenarkannya atau memang tidak kamu benarkan. Tetapi kalau menurut kamu, informasi yang barusan saya berikan ini bersifat resonan, ya kamu angkat. Tetapi kalau tidak bersifat resonan, jangan kamu paksakan terhadap posisi energi kamu.
Karena saya hanya mencoba untuk menarik sisi energi dari batin dia dan menyatukan terhadap koneksi energi saya. Saya tidak mau menarik dari pemikiran dia. Saya tidak mau menarik dari keadaan perasaan dia. Hanya menggambarkan. Karena bisa saja posisi pemikiran ataupun perasaan dia masih bisa dia kelola dan masih bisa dia kendalikan. Sisi batin inilah yang tidak mampu untuk dikendalikan. Kalau saya berbicara dari sisi lainnya, saya ingin bertanya terhadap diri kamu. Apakah energi di masa lalu kamu sedang mengarah terhadap diri kamu secara tiba-tiba? Di mana ketika manusia ini mengarah terhadap diri kamu, manusia ini memberikan satu komunikasi. Apakah komunikasi itu menyudutkan diri kamu atau memang ada hal yang dia tuntut dari diri kamu? Ini dia, Wak Geng. Kalau saya berbicara dari sisi lainnya ketika diri saya mencoba untuk flashback kembali bagaimana perlakuan ini manusia terhadap diri kamu di masa lalu, saya rasa lebih dominan berkuasa, lebih dominan memberikan power yang dimana power itu untuk menyiksa kamu, menyiksa secara perasaan agar perasaan kamu itu tidak nyaman dan tidak tenang. Sebenarnya apa yang kamu harapkan dari dia ketika diri dia memberikan hal tersebut? Wah, geng, saya hanya sekedar ingin bertanya. Semua jawaban ada di dalam diri kamu sendiri. Saya tidak memberikan sugesti terhadap diri kamu, tetapi mencoba untuk melihat apa yang pernah dia berikan dan mencoba untuk membuat diri kamu lebih terobsesi terhadap kehidupan kamu daripada terobsesi terhadap manusia itu. Manusia itu merasa saat ini kehilangan sosok yang bisa memberikan diri dia keseimbangan dari kondisi batin. Dari kondisi batin, Wak Geng, bukan dari kondisi yang lain. Nah, kalau saya mengarahkan kemunculan kartu ini terhadap posisi energi kamu untuk satu hari ini, saya rasa ada suatu luapan emosi yang ingin kamu berikan terhadap berbagai energi ini. Karena untuk satu hari ini, secara tiba-tiba kamu akan merasa sensitif dan emosional, di mana kesensitifan itu atau sifat keemosionalan itu bisa saja berkaitan terhadap keuangan, bisa saja bersifat terhadap pekerjaan, bisa saja rekan bisnis kamu. The Empress sudah tidak percaya lagi terhadap yang namanya ketulusan. The Empress lebih mementingkan terhadap beban atau tanggung jawab daripada harus mengutamakan hal yang tidak penting. The Empress bisa mengarah terhadap diri kamu yang sedang kamu rencanakan. Seperti ada yang kamu tunggu-tunggu. Apakah ini akan sesuai atau ini tidak sesuai? Apakah ini target atau memang ini tidak target? Ini yang saya lihat di dalam pemikiran kamu. Menunggu sesuatu hal yang bisa mengubah keseimbangan kamu. Menunggu sesuatu hal yang bisa memberikan diri kamu perubahan. Apakah berbentuk aset atau berbentuk seseorang yang sudah berjanji terhadap diri kamu ingin memberikan, atau memang ada keberuntungan yang sudah kamu dapatkan baru-baru ini. Saya hanya menyarankan terhadap diri kamu untuk satu hari ini
Jaga sikap kamu. Jangan gegabah. Tenangkan batin kamu. Rileks. Jangan mudah terpengaruh. Karena The Empress sangat kuat energi ini, Wak Geng. Kita lanjut kartu berikutnya. Muncul kartu 10 pedang. 10 pedang yang mengarah terhadap seseorang, yang dimana 10 pedang ini mengarah sangat tajam. Mengarah sangat tajam sehingga membuat pihak lain menerima pengkhianatan atau kekecewaan atau sakit hati. Apa yang barusan saya katakan ini, kalau saya mengarahkan terhadap posisi energi manusia tersebut, serta mengaitkan terhadap kartu pertama tadi, sepertinya manusia ini tidak mau melepaskan kamu karena dia sudah menyadari dia pernah mengkhianati kamu. Kalaupun manusia ini ingin kembali terhadap diri kamu, dia merasa sudah terlalu banyak kesalahan yang pernah dia berikan. Pengkhianatan ini cukup sadis. Pengkhianatan inilah yang membuat diri kamu sudah tidak peduli lagi terhadap diri dia. Pengkhianatan yang dia lakukan itu bukan hanya sekali, 2 kali, atau bahkan bisa lebih. Selalu meminta maaf, tetapi maaf tersebut bukan memberikan diri dia perubahan, malah membalikkan kehidupan kamu seperti orang yang dibodoh-bodohi kamu. Saya paham dan saya mengerti pengkhianatan itu cukup sadis yang kamu terima. Tetapi pengkhianatan yang dia berikan terhadap diri kamu justru membuat diri dia merasa menyesal. Menyesal dalam kondisi batin, bukan dalam kondisi pemikiran dan perasaan. Ini dia, Wak Geng. Kalau saya mengarahkan kemunculan 10 pedang ini terhadap posisi energi kamu, sesuai dengan topik yang saya katakan tadi, di mana saya sempat mengatakan terhadap diri kamu dengan kemunculan kartu The Empress, kamu harus bisa mengesampingkan perasaan kamu, pakai logika kamu untuk 1 hari ini. Karena akan ada berbagai energi yang akan membuat diri kamu marah. Dan kamu akan menerima satu kabar di mana kabar itu akan merugikan kamu. Jangan gegabah untuk mengambil satu keputusan 1 hari ini. Kamu harus lebih mempertimbangkan, lebih memperhitungkan agar tujuannya kamu tidak jatuh kembali. 10 pedang yang akan berkhianat. Pengkhianatan ini bisa saja berasal dari tempat diri kamu bekerja, berasal dari bisnis kamu, atau bagaimana ini. Kesampingkan ya, Wak Geng. Saya hanya menyarankan, bukan memaksa diri kamu. Semua kembali terhadap pola pemikiran kamu. Ya, kalau memang diri kamu merasa omongan saya ini tepat untuk kamu, ya saya bersyukur. Tetapi kalau memang tepat, saya tidak tahu harus berbicara apa lagi. Lebih baik mencegah daripada sudah terjadi nanti. Oke, Wak Geng, cocok kau rasa? Cocok? Kalau cocok angkat, kalau tidak cocok kita lanjut kartu berikutnya. Muncul Nine of Swords. Tadi 10 pedang, sekarang 9 pedang. Pengkhianatan dan kacau. Kekacauan yang akan kamu terima kalau kamu salah mengambil satu keputusan.
Jangan sampai diri kamu merasa kacau untuk satu hari ini. Lakukan sesuai dengan intuisi kamu. Kalau intuisi kamu berbicara terhadap hal negatif, jangan lakukan. Kalau intuisi kamu bergerak di dalam hal yang positif, ikuti intuisi kamu. Pergunakan intuisi kamu secara tajam, karena 9 pedang dan 10 pedang itu akan membuat diri kamu marah untuk satu hari ini. Kalau saya berbicara dari sisi lainnya, yang membuat diri kamu sudah tidak peduli lagi terhadap kondisi manusia tersebut, karena memang dia selalu memberikan diri kamu dampak negatif. Dia hadir hanya untuk mengacaukan kehidupan kamu. Dia hadir hanya untuk memberikan kehidupan kamu ketidakseimbangan. Kalau saya mengarahkan kemunculan kartu 9 pedang ini terhadap posisi energi manusia tersebut, saya rasa diri dia pun hampir sama dengan diri kamu. Kacau. Kekacauan yang dia dapatkan ketika diri dia mengambil satu keputusan untuk meninggalkan diri kamu. Dihianati, dikecewakan, sakit hati, dan berantakan. Ini dia wajah. Kita lanjut kartu berikutnya. Muncul kartu The Hermit. Sekali lagi saya mengatakan, muncul kartu The Hermit. Di mana kemunculan kartu The Hermit ini, kartu yang berbicara terhadap unsur tanah yang berlambangkan 3 zodiak: Capricorn, Taurus, dan Virgo. Kalau saya mengesampingkan ketiga zodiak yang saya katakan tadi, mengarah terhadap posisi energi kamu, sepertinya ada yang kamu khawatirkan ya untuk saat ini. Ada sesuatu hal yang sedang kamu pikirkan, tetapi sesuatu hal itu membuat diri kamu merasa gelisah, merasa ketakutan, merasa waspada. Ini dia geng yang saya lihat. The Hermit. Kalau saya berbicara dari sisi lainnya sesuai dengan topik yang saya katakan tadi, kemunculan kartu yang saya pegang ini, sekali lagi saya mengatakan, kalau kamu gegabah untuk mengambil satu tindakan di dalam satu hari ini, kamu akan terjatuh kembali dan kamu akan terjebak kembali. Ikuti intuisi kamu, karena ada satu energi ini yang saya rasakan sangat kuat. Energi tersebut untuk menekan kamu ini. Keras kepala satu energi ini. Datang secara tiba-tiba bisa saja. Kalau saya mengarahkan kemunculan kartu yang saya pegang ini terhadap posisi energi manusia tersebut, saya rasa ada satu permasalahan yang sedang dia terima. The Empress dengan The Hermit. Seseorang yang lebih keras kepala dihadapkan terhadap manusia itu, sehingga manusia itu merasa seperti orang ketakutan. Hampir sama, tidak beda jauh sih sama dengan diri kamu. Ini yang saya lihat, yang saya rasakan, geng. Kita lanjut kartu terakhir. Muncul kartu The Chariot. Kartu yang berbicara terhadap unsur air yang berlambangkan 3 zodiak: Pisces, Cancer, Scorpio. Kalau saya mengesampingkan ketiga zodiak yang saya katakan tadi, The Chariot ini mengharuskan diri kamu untuk mengubah situasi kamu, mengharuskan diri kamu untuk mengambil satu keputusan yang dimana keputusan itu tujuannya agar diri kamu tidak dimanipulasi. The Chariot, hitam di atas putih, putih di atas hitam, akan menampilkan satu energi yang akan membuat diri kamu merasa mendapatkan pertengkaran untuk satu hari ini.
Atau bisa saja dari tadi pagi diri kamu sudah bertengkar terhadap energi yang berada di ruang circle kamu. Atau pertengkaran itu muncul dari energi di masa lalu kamu yang datang secara tiba-tiba. Dekariot, kalau kamu salah mengambil satu keputusan, kamu tidak akan mendapatkan target sesuai dengan harapan kamu. Tetapi kalau kamu mengikuti intuisi kamu untuk satu hari ini, Dekariot ini akan mengarahkan diri kamu dalam kondisi keberuntungan. Wage. Unsur air dan unsur tanah. Salah melangkah, gegabah akan terjatuh. Tetapi kalau mengikuti intuisi akan bangkit kembali. Dari beberapa kartu yang saya ambil ini, saya menarik satu kesimpulan dengan topik yang saya katakan. Ternyata kartu yang saya pegang ini masih mengatakan terhadap kondisi energi kamu. Merasa sensitif dan emosional. Ingin berontak. Karena pemberontakan itu berdasarkan pengkhianatan. Oke Wageng, sekian dulu informasinya. Salam kartu tarot, salam zodiak.